Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Selamat sore anak-anakku semuanya. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kedua kalinya sholawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah ke haribaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi anak-anakku semua, pada Kamis sore hari ini kita ngaji bersama. Untuk tema pada Kamis sore ini kita akan mengambil tema yaitu 5 keutamaan surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk adalah surat yang ke-67 dalam urutannya di Al-Quran, yang terdiri dari 30 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Surat Al-Mulk diturunkan setelah surat At-Tur. Surat Al-Mulk diambil dari kata Al-Mulk yang terdapat pada ayat pertama surat ini, yang artinya kerajaan atau kekuasaan. Surat Al-Mulk juga disebut dengan surat At-Tabarok yang artinya maha suci. Surat Al-Mulk memiliki keistimewaan atau fadilah. Keistimewaan yang dimiliki oleh surat Al-Mulk berbeda dengan surat-surat Al-Quran lainnya. Salah satunya, surat Al-Mulk bisa menjadi penolong atau penghalang dari siksa kubur bagi orang yang membacanya. Nah, berikut ini beberapa keistimewaan dan keutamaan surat Al-Mulk bagi orang yang senantiasa membacanya. Yang pertama, mendapatkan syafaat dan diampuni dosanya. Salah satu keistimewaan surat Al-Mulk yang akan diperoleh bagi pembacanya adalah syafaat yang diartikan sebagai suatu pertolongan. Kelak umat Islam akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dari Nabi Muhammad SAW, ternyata surat Al-Mulk bisa memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya dan mengamalkan isi kandungannya sehingga diampuni dosa-dosanya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya bahwasanya suatu surat di dalam Al-Quran mempunyai 30 ayat yang memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga diampuni oleh Allah dosa orang itu, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Hadis riwayat Abu Dawud. Keistimewaan yang kedua, Nabi sangat senang jika surat ini berada di hati orang mukmin. Kesenangan atau kebahagiaan pastinya memiliki ukuran dan patokannya masing-masing yang tidak bisa disamaratakan. Sebagai umat Islam tentunya memiliki keinginan untuk memberikan rasa senang kepada Nabi kita Muhammad SAW, seperti melalui bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain melalui sholawat, Nabi Muhammad SAW juga sangat senang jika surat Al-Mulk sering dibaca dan diamalkan isinya, sehingga mampu memberikan ketentraman hati bagi pembacanya, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, saya kemari supaya surat ini, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, terdapat di setiap hati orang mukmin. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah menyelamatkan dari siksa kubur. Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian dan akan berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Selain siksa api neraka yang begitu panas,
manusia juga akan mendapatkan siksa kubur untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama ia hidup di dunia. Salah satu yang bisa memberikan pertolongan siksa kubur adalah amal yang ia lakukan seperti membaca Al-Quran. Surat Al-Mulk menjadi salah satu dari beberapa surat yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia bersabda yang artinya, surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, yaitu surat yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian untuk keistimewaan yang keempat adalah Allah akan menetapkan 30 kebaikan, 30 ampunan, kejelekan, dan ditinggikan 30 derajat. Setiap manusia pasti menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan, bahkan pada saat kita sedang istirahat, ampunan dan kebaikan akan kita dapatkan apabila kita rutin membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Bahkan selain ampunan dan kebaikan, Allah akan menaikkan derajatnya masing-masing, 30 kebaikan, 30 ampunan. Keistimewaan lainnya surat Al-Mulk bagi pembacanya, ia akan mendapat naungan malaikat dan menolak siksa kubur dan mahsyar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bahwasanya aku tidak menjumpai di dalam kitab Allah suatu surat yang terdiri 30 ayat. Barang siapa membacanya ketika akan tidur, maka dengan pembacaan itu Allah menetapkan 30 kebaikan baginya, dihapuskan 30 kejelekannya, ditingkatkan baginya 30 derajat, dan Allah mengutus seorang malaikat dari para malaikat untuk mengembangkan sayapnya untuknya dan menjaganya dari kejahatan hingga ia bangun. Surat ini dapat menolak kisah kubur dan mahsyar, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, hadis riwayat Ad-Dailami. Keistimewaan yang kelima yaitu mampu memberikan syafaat pada hari kiamat. Selain mampu menyelamatkan dari siksa kubur, memberikan ampunan dan menetapkan kebaikan dan menghilangkan kejelekan bagi pembacanya, surat Al-Mulk juga dapat memberikan syafaat pada hari kiamat dan mengeluarkan pembacanya dari neraka, kemudian dimasukkan ke surga, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bahwasanya satu surat dari kitab Allah yang isinya 30 ayat dapat memberikan syafaat pada seseorang pada hari kiamat, mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke surga, yaitu surat At-Tabarok, hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya. Juga dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Itulah 5 keutamaan surat Al-Mulk. Setelah kita tahu keistimewaannya, mari kita secara perlahan belajar secara rutin membaca serta mengamalkan isi kandungannya, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari surat Al-Mulk yang kita baca. Sangat istimewanya surat Al-Mulk, Nabi Muhammad
belum mau tidur sebelum membacanya. Imam Abu Zubair dari sahabat Jabir radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW tidak mau tidur jika belum membaca surat As-Sajdah dan Al-Mulk. Demikian anak-anak, semoga dapat bermanfaat bagi kita dan semoga kita senantiasa termasuk di antara golongan-golongan umat dari Nabi Muhammad SAW yang termasuk ahlil Quran, ahlil jannah. Amin, Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.